Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan, saya Firna Afiliana dengan NIM 4111420043 dari program studi matematika. Dan di sini, saya akan memaparkan proyek dari mata kuliah database yang diampu oleh Ibu Dian Tridianti, SSI MCS, dan juga Bapak Gusti Aditya bin Aji. Langsung saja, topik pembahasan yang akan saya bahas itu yang pertama tentang konsep basis data, dan yang kedua tujuan pengembangan dan keuntungan basis data, yang ketiga batasan aturan basis data, yang keempat model data entity relationship, dan yang kelima SQL dan programnya. Langsung saja topik pembahasan yang pertama tentang konsep basis data. Nah, konsep basis data ini perkembangannya itu melalui 5 tahapan, yaitu tahap pertama dimulai pada awal tahun 1960-an, di mana pada tahap pertama ini memiliki ciri-ciri, yaitu data-data diolah berdasarkan prinsip pemrosesan berkas atau file processing pada lingkungan komputer mainframe. Sedangkan pada tahap kedua, yaitu pada akhir tahun 1960-an, di mana memiliki ciri yaitu konsep sistem basis data, konsep sistem manajemen basis data, layanan informasi secara online, dan layanan informasi berbasis teks. Dan selanjutnya pada tahap ketiga, yaitu pada awal tahun 1970-an, yaitu dengan ciri kemunculan aplikasi-aplikasi basis data berbasis sistem pakar dalam sistem penunjang keputusan, pemrograman berorientasi objek. Dan pada tahap keempat ini dimulai pada tahun 1980-an, di mana memiliki ciri-ciri yaitu sistem berbasis hypertext yang memungkinkan penampilan informasi berdasarkan suatu kata kunci pencarian yang dapat dilakukan secara acak. Dan tahap terakhir atau tahap kelima ini yaitu pada tahun 1990-an, yaitu memiliki ciri-ciri berkembangnya aplikasi basis data untuk sistem kecerdasan buatan, aplikasi multimedia yang melibatkan data teks, suara, gambar, dan animasi, berorientasi objek, basis data secara online, serta aplikasi konsep basis data visi. Nah, ini perbedaan antara data dan juga informasi. Nah, kira-kira apa sih itu data dan juga informasi? Nah, perlu diketahui bahwa data sebagai bahan keterangan tentang kejadian-kejadian nyata yang dirumuskan dalam sekelompok lambang tertentu yang tidak acak. Dengan kata lain, data merupakan bahan dalam proses pengolahan data untuk selanjutnya menjadi sebuah informasi. Nah, contoh dari data ini sendiri itu misalnya ada catatan identitas pegawai, catatan transaksi pembelian, dan juga catatan transaksi penjualan ataupun contoh data lainnya. Nah, sedangkan informasi sendiri ini merupakan hasil pengolahan data sehingga menjadi bentuk yang penting bagi penerimanya dan mempunyai kegunaan sebagai dasar dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh informasi sendiri ini misalnya saja daftar pegawai berdasarkan departemen, rekapitulasi transaksi pembelian pada akhir bulan, dan lain sebagainya. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa untuk memperoleh sebuah informasi ini itu diperlukan adanya sebuah data yang nantinya akan diolah oleh unit pengolahan. Nah, terus apa itu sistem informasi dan basis data? Nah, sistem informasi ini merupakan sekumpulan sistem yang saling berhubungan, berinteraksi, dan bekerja sama antar bagian satu dengan yang lainnya untuk melakukan fungsi pengolahan data, yaitu fungsi pengolahan data ini meliputi input, processing, dan output. Sedangkan komponen fisik penyusun sistem informasi ini meliputi hardware, software, file, prosedur, dan firmware. Nah, basis data ini menjadi bagian yang penting dalam sebuah sistem informasi, di mana basis data ini memiliki peranan di antaranya yang pertama sebagai komponen penyusun sistem informasi, dan yang kedua sebagai infrastruktur informasi, yang ketiga sebagai sumber informasi dari sistem informasi, yang keempat sebagai sarana mencapai efisien sistem informasi, dan yang kelima sebagai sarana mencapai efektivitas sistem informasi.
informasi. Nah, kenapa sih kita perlu memahami konsep basis data? Nah, perlu diketahui bahwa keberhasilan sebuah sistem informasi ini sangat bergantung pada basis data yang akan digunakan nantinya. Sebagai bekal yang berharga itu dapat diperoleh seseorang yang akan terjun dan berkecimpung dalam dunia pengolahan data, sistem informasi, dan basis data ini sehingga mampu memahami aspek teori dan konsep basis data. Nah, dengan mempelajari teori dan konsep ini akan memberikan dasar arah berpikir, bersikap, dan bertindak secara objektif dalam menghadapi perkembangan dan kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dengan pemahaman yang baik ini, tentunya akan menghindari kerancuan dan kebingungan dalam menerima teknologi baru yang berkembang pesat dan semakin cepat. Dengan mempelajari teori dan konsep basis data ini akan memberikan kerangka kerja dan berpikir sehingga mampu menyederhanakan suatu persoalan kompleks menuju penyelesaian yang efektif dan tentunya efisien. Hal ini jauh lebih bermanfaat karena membantu dalam menyusun pengalaman lampau dan meringkas untuk kepentingan yang akan muncul dan harus dihadapi pada saat ini dan juga pada saat yang akan mendatang. Nah, untuk selanjutnya, topik pembahasan yang kedua ini tentang tujuan dan pengembangan basis data. Dimana tujuan pengembangan basis data ini menurut James Martin pada tahun 1975 mengatakan bahwa tujuan pengembangan basis data ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu tujuan primer dan juga tujuan sekunder, di mana tujuan primernya ini meliputi data-data dalam basis data ini dapat digunakan oleh banyak pemakai. Kedua, menjaga investasi intelektual, dan yang ketiga, penekanan biaya. Yang keempat, menghilangkan pengembangan sistem ganda. Yang kelima, kinerja. Yang keenam, kejelasan. Yang ketujuh, kemudahan pemakaian. Yang kedelapan, fleksibilitas penggunaan. Dan yang kesembilan, kebutuhan data yang tidak terantisipasi ini dapat dipenuhi dengan cepat. Yang kesepuluh, perubahan yang mudah. Yang ke-11, akurasi dan konsistensi. Yang ke-12, privasi. Dan yang ke-13, keamanan. Dan yang terakhir, ketersediaan. Nah, sedangkan tujuan sekunder menurut James Martin ini juga dibagi menjadi juga ada 14, di mana yang pertama itu kebebasan data secara fisik, yang kedua kebebasan data secara logika, yang ketiga pengendalian atau minimalisasi kerangkapan data, dan yang keempat kecepatan akses, yang kelima kecepatan pencarian, yang keenam standarisasi data, dan yang ketujuh tersedianya komit data, yang kedelapan antarmuka pemrogram tingkat tinggi, yang ke-9 bahasa end user, yang ke-10 pengendalian integritas, yang ke-11 kecepatan pemulihan kembali dari kerusakan, dan yang ke-12 ini kemampuan perubahan untuk penyesuaian perancangan dan pengawasan alat-alat. Yang ke-14 ini pengorganisasian kembali atau migrasi data dapat dilakukan secara otomatis. Nah, terus apa sih keuntungan dari pengembangan basis data ini? Nah, keuntungan dari pengembangan basis data ini menurut James Martin tahun 1975 ini dibagi menjadi 7, yaitu yang pertama, kerangkapan data dapat diminimalkan, dan yang kedua, inkonsistensi data dapat dihindari, dan yang ketiga, data dalam basis data ini dapat digunakan secara bersamaan, dan yang keempat, standarisasi data dapat dilakukan, dan yang kelima, pembatasan untuk keamanan data ini dapat diterapkan, dan yang keenam, integritas data dapat terpelihara, dan yang ketujuh, perbedaan kebutuhan data ini dapat diseimbangkan. Nah, lanjut ke topik pembahasan yang ketiga, yaitu tentang batasan aturan basis data. Nah, sebelumnya, apa sih database itu sendiri? Nah, database ini adalah kumpulan data-data yang saling terkait atau terintegrasi satu sama lain, sehingga harus ada hubungan antar data, di mana data ini yang nantinya sebagai bahan untuk pengolahan dalam basis database. Nah,
Selanjutnya, kriteria penting yang harus dipenuhi oleh suatu database. Yang pertama, berorientasi pada data dan bukan berorientasi pada program yang akan mengaksesnya. Artinya, database ini harus disimpan secara terpisah dengan program aplikasi. Dan nantinya itu terdapat paket-paket aplikasi pengolahan basis data, misalnya DBMS, yang dimana DBMS ini dirancang sehingga basis data ini bisa disimpan sebagai kumpulan file secara terpisah dengan bahasa pemrograman yang akan mengaksesnya. Dan yang kedua ini, data dalam basis data ini dapat berkembang dengan mudah, baik volume maupun strukturnya. Artinya, misalnya ini data mahasiswa ini akan bertambah setiap tahun akademik. Jadi, karena penambahan mahasiswa baru ini lebih banyak dibanding mahasiswa yang lulus. Jadi nanti data dalam basis data ini akan berkembang dengan mudah. Gitu. Dan yang ketiga ini, data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Nah, karena jika terjadi penambahan atau perubahan kebutuhan sistem yang baru ini, maka data-data dalam basis data juga dapat memenuhi hal tersebut, di mana data-data yang sudah tersimpan sebagai basis data ini harus dapat digunakan tanpa perlu mengubahnya. Sehingga data-data yang ada dapat memenuhi kebutuhan sistem-sistem baru secara mudah. Begitu. Nah, untuk yang keempat ini, data dapat digunakan dengan cara yang berbeda-beda. Artinya, akses data-data dalam basis data ini dapat dilakukan secara berbeda-beda, misalnya dengan aplikasi atau pengetikan query-nya. Dan kriteria yang terakhir atau yang kelima ini yaitu perangkatan data minimal, di mana jika basis data-datanya berulang atau rangkap ini dapat menjadi permasalahan di kemudian hari, maka kerangkapan data ini harus diminimalkan. Lalu batasan aturan basis data ini meliputi yang pertama kerangkapan data, dan yang kedua inkonsistensi data, dan yang ketiga data terisolasi, dan yang keempat integritas data, dan yang kelima keamanan data. Nah, batasan aturan basis data yang pertama ini tentang kerangkapan data, di mana kerangkapan data ini harus dihindari karena dapat menyebabkan pemborosan dalam media penyimpanan, biaya penyimpanan yang semakin besar karena pemborosan media penyimpanan tersebut, jadi biaya untuk membeli penyimpanan ini juga akan semakin besar, serta tidak efisien pada pengolahan data dan pemborosan waktu saat pengolahan data. Nah, kerangkapan data ini bisa terjadi pada satu file atau beberapa file. Nah, yang kedua ini tentang inkonsistensi data, di mana penyebabnya ini yaitu meliputi proses pemasukan data yang tidak benar, proses pembaruan data yang tidak benar, dan proses pengendalian sistem yang tidak baik atau tidak terkontrol. Nah, yang ketiga ini data terisolasi, di mana penyebab dari data terisolasi sendiri ini karena tidak adanya kemungkinan untuk menghubungkan antara data dalam file. Jadi, untuk mengatasinya ini harus ada keterhubungan antar data. Nah, penyebab lainnya itu karena tidak adanya standarisasi data atau berkaitan dengan domain atau format data yang meliputi tipe dan ukuran data. Lalu bagaimana sih solusinya? Yaitu dengan menambahkan file baru sebagai penghubung antar data dalam file-file yang telah ada, atau dengan menambahkan kolom sebagai penghubung dengan file-file yang telah ada, atau bisa juga dengan menyesuaikan domain kolom sebagai penghubung. Nah, aspek keamanan data ini meliputi yang pertama recovery, yaitu menggunakan kembali basis data dan media penyimpanan cadangan untuk mengembalikan data pada kondisi yang benar. Nah, yang kedua ini
Konkurensi yaitu berkaitan dengan mekanisme pengendalian basis data di mana bisa digunakan secara bersamaan oleh beberapa user. Dan yang ketiga, security yaitu mekanisme sistem untuk mencegah dan melindungi basis data yang hilang. Dan yang keempat ada privacy, yaitu pembatasan kewenangan akses data dalam basis data untuk mencegah dan melindungi basis data yang tidak berkenan. Dan yang terakhir ada integrity, yaitu menjaga data-data dalam basis data agar selalu berada dalam kondisi yang benar, up to date, konsisten, dan selalu tersedia. Dan terakhir ini ada integritas data, di mana integritas data ini berhubungan dengan kinerja agar dapat melakukan kendali atau kontrol pada semua bagian sistem. Nah, solusi untuk mengatasi integritas data ini itu bagaimana? Yaitu dengan kita yakin bahwa nilai-nilai data itu adalah benar sejak pertama kali masuk, yaitu bisa dengan men-setting secara seksama prosedur penangkapan data atau membuat modul dalam program aplikasi untuk mengecek validitas nilai data pada saat dimasukkan ke dalam mesin. Nah, untuk topik keempat yaitu tentang model data entity relationship. Nah, perlu diketahui IRD atau entity relationship ini merupakan suatu model penyajian data dengan menggunakan entity dan relationship guna menggambarkan model konseptual untuk menggambar struktur logis dari basis data berbasis grafis. Di mana model grafis yang dimaksud ini adalah bentuk persegi panjang yaitu sebagai simbol entitas, belah ketupat sebagai simbol relationship, dan oval sebagai simbol atribut. Tujuan dari ERD sendiri ini agar database dapat dipahami dan dirancang dengan mudah. Dan di mana IRD ini tidak bergantung pada software yang akan dipakai untuk mengimplementasikan database. Nah, lalu simbol dalam IRD ini ada 3, yaitu entitas yaitu persegi panjang, relationship disimbolkan dengan belah ketupat, dan atribut disimbolkan dengan bentuk oval. Lalu simbol hubungan sendiri itu ada 2, yaitu di mana menghubungkan 1 itu berarti simbolnya seperti ini, seperti di ujungnya kayak tanda plus gitu. Nah, sedangkan banyak ini di ujungnya itu bercabang begitu. Nah, untuk yang pertama kita akan membahas tentang entitas, di mana entitas ini merupakan objek dalam dunia nyata yang dapat dibedakan dengan objek-objek lainnya, misalnya saja mahasiswa, dosen, mata kuliah, atau ruang. Nah, sedangkan relationship atau hubungan ini adalah hubungan yang terjadi antara satu atau lebih entitas, di mana contohnya ini antara entitas mahasiswa dengan mata kuliah, maka dihubungkan dengan kata mengambil, yaitu nanti akan membentuk mahasiswa mengambil mata kuliah. Nah, antara entitas dosen dengan entitas mata kuliah ini juga dapat dihubungkan dengan kata mengampu, yaitu nanti menjadi dosen mengampu mata kuliah. Gitu. Nah, sedangkan atribut sendiri itu apa? Nah, atribut ini sifat atau karakteristik yang melekat dalam sebuah entitas. Contohnya saja, pada entitas mahasiswa ini dapat meliputi atribut NIM, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, maupun prodi. Sedangkan pada entitas dosen ini bisa juga meliputi atribut NIP, nama, golongan, alamat. Jenis-jenis atribut sendiri ini ada 5 jenis, di mana atribut kunci yaitu untuk menentukan suatu entiti secara unik. Jadi akan membedakan antara atribut-atribut yang lainnya. Contohnya saja ini NIM, NIP. Jadi setiap mahasiswa ini nanti pastinya akan memiliki NIM yang berbeda-beda. Tidak mungkin antara mahasiswa satu dengan yang lainnya ini memiliki NIM yang sama, itu tidak mungkin. Dan yang kedua atribut simple, atribut yang bernilai tunggal. Dan yang ketiga atribut multi value, yaitu memiliki sekelompok nilai
untuk setiap instant entity. Jadi atribut multi-value ini contohnya saja gelar, karena gelar itu bisa jadi dalam kurun waktu tertentu nanti gelar seseorang itu akan bertambah. Begitu. Nah, untuk yang keempat, atribut composite terdiri dari beberapa atribut yang lebih kecil dengan arti tertentu. Misalnya saja ini nama. Nah, nama ini kan terdiri dari nama depan dan nama belakang. Nah, atribut composite ini bisa diisi dengan nama tengah. Jadi itu tidak diharuskan gitu. Nah, sedangkan atribut derivatif ini atribut yang dihasilkan dari atribut lain. Misalnya umur. Nah, umur ini akan dihasilkan dari atribut tanggal lahir seseorang. Nah, dasar-dasar dari ERD ini itu tentunya terdiri dari entitas, relationship, dan juga ERD. Nanti penyusunannya kayak gini. Jadi atribut ini melekat pada entitas, dan antara entitas satu dengan entitas yang lainnya ini dihubungkan dengan relationship. Langsung saja ke contoh ERD. Nah, ini contoh dari ERD, bisa lihat. Nah, untuk mempersingkat waktu, untuk selanjutnya dalam ERD ini dikenal dengan kata kardinalitas atau cardinality, di mana kardinalitas ini untuk menyatakan batas maksimal hubungan antar entitas. Jenis-jenis kardinalitas sendiri ini ada 4. Yang pertama, bantuan. Contohnya, satu mahasiswa memiliki satu prodi. Yang kardinalitas kedua itu one to many, yaitu antara entitas dosen dengan mahasiswa, di mana satu dosen ini mengampu atau membimbing banyak mahasiswa. Yang ketiga, many to one, yaitu banyak mata kuliah yang diampu oleh satu mahasiswa. Yang terakhir, many to many, yaitu banyak mahasiswa mengambil banyak mata kuliah. Nah, untuk topik yang terakhir yaitu tentang SQL dan programnya. Sebelumnya perlu diketahui apa itu SQL. SQL ini adalah bahasa query terstruktur yang merupakan bahasa komputer untuk menyimpan, memanipulasi, dan mengambil data yang disimpan dalam database relasional. SQL sendiri ini adalah bahasa standar untuk relational database system. Jadi semua relational database management system ini seperti MySQL, MyAccess, Oracle, Sybase, Informix, Postgres, dan SQL Server ini menggunakan SQL sebagai bahasa database standar mereka. Nah, keuntungan SQL sendiri ini yang pertama, memungkinkan pengguna untuk mengakses data dalam sistem manajemen basis data yang relasional. Yang kedua, memungkinkan pengguna untuk mendeskripsikan data, dan yang ketiga, memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan data dalam database dan memanipulasi data tersebut. Yang keempat, memungkinkan untuk menyematkan dalam bahasa lain menggunakan modul SQL, perpustakaan, dan pra-compiler. Yang kelima, memungkinkan pengguna untuk membuat dan menjatuhkan database dan tabel. Dan yang keenam, memungkinkan pengguna untuk membuat tampilan, prosedur tersimpan, fungsi dalam database. Dan yang terakhir, memungkinkan pengguna untuk mengatur hak akses pada tabel, prosedur, dan tampilan. Nah, apa sih perbedaan dari SQL dan MySQL? Karena nantinya kita akan juga mengenal kata MySQL. SQL ini adalah sebuah bahasa yang digunakan untuk mengakses data dalam basis data relasional. Sedangkan MySQL ini adalah database SQL yang bersifat open source yang dengan model client server. Nah, tipe data pada MySQL ini yang pertama karakter, di mana karakter ini meliputi char, yaitu teks dengan maksimal 255 karakter, varchar
yaitu teks maksimal 255 karakter dan bersifat variabel. Teks yaitu teks dengan panjang maksimal 65.535. Untuk tipe data yang kedua ini yaitu bilangan, di mana terdiri dari tmin yaitu bilangan 1 byte, smallin bilangan 2 byte, integer bilangan 4 byte, bigin bilangan 8 byte, float bilangan pecahan dengan 4 byte, double atau real bilangan pecahan dengan 8 byte, desimal atau numerik bilangan pecahan. Nah, tipe data yang ketiga ini lain-lain, yaitu mengikuti date untuk menyatakan tanggal bisa digunakan untuk tanggal lahir, terus date time ini untuk menyatakan waktu, time untuk menyatakan jam, enum ini untuk menyatakan pilihan nilai 1, nilai 2, dan seterusnya. Bisa nilai enum ini bisa digunakan pada pilihan jenis kelamin, yaitu kelamin antara laki-laki sama perempuan. Nah, untuk tipe data boolean ini itu benar atau salah. Nah, untuk tipe data yang terakhir ini sebagai tambahan ya, ini typo. Itu yaitu terdiri dari null, yaitu tidak boleh kosong. Jadi jika kita menuliskan keterangan waktu ini, maka dalam tabel tersebut nanti itu harus diisi, begitu, tidak boleh dikosongi. Nah, untuk yang kedua ini ada primary key, yaitu kunci primer. Jadi primary key ini menjadi ciri khas atau yang membedakan antara isi tabel yang satu dengan isi tabel yang lainnya. Yang terakhir ini ada auto increment, yaitu nilai naik secara otomatis tanpa harus diisi. Nah, perintah pada SQL ini ada apa aja? Yaitu perintah pada SQL ini terdiri dari 3. Yang pertama, DDL atau Definition Data Language digunakan untuk kepentingan penciptaan database, tabel, hingga penghapusan database atau tabel. Dan yang kedua ini DML atau Data Manipulation Language digunakan untuk memanipulasi, mengganti, serta mengubah isi dari database yang sudah tersedia. Dan yang terakhir DCL atau Data Control Language digunakan untuk memberikan hak akses pada database, mengalokasikan space, mendefinisikan space, dan melakukan audit pada database. Nah, yang pertama ini DDL. Nah, perintahnya itu ada apa aja? Yang pertama ada create untuk membuat database, alter untuk memodifikasi struktur database, drop untuk menghapus tabel atau database, truncate untuk menghapus semua record. Record ini sebutan untuk baris di database. Rename untuk merubah nama. Nah, berikut ini itu codingan yang nantinya akan digunakan. Nanti kita akan mempraktekannya secara langsung. Nah, yang kedua ini DML, di mana DML ini meliputi perintah select untuk menampilkan isi dari sebuah tabel, insert untuk membuat baris atau row baru pada tabel, update untuk mengubah isi tabel, dan delete untuk menghapus isi tabel. Dan yang terakhir DCL, itu perintahnya terdiri dari grant, memberikan privilege kepada pengguna, revoke, mengambil kembali privilege yang diberikan dari pengguna. Ya, baik. Untuk selanjutnya kita akan mempraktekkannya untuk program database-nya sendiri. Nah, untuk yang pertama kita harus mengaktifkan aplikasi Samnya, yaitu dengan men-start yang Apache sama MySQL-nya terlebih dahulu ya. Nah, untuk selanjutnya kita membuka aplikasi Command Prompt, gitu ini. Nah, sebelum mempraktekannya, kita perlu mengetikkan dulu nih cd titik 2 garing berbalik ini sum garing MySQL garing bin. Nah, setelah itu klik enter. Nah, lalu kita mengetikkannya lagi dengan MySQL
menu root main p, klik enter. Nah, disuruh memasukkan password ini kita abaikan, klik enter saja. Nah, setelah ini maka langkah selanjutnya saya akan menampilkan database yang sebelumnya pernah saya buat di aplikasi SAM ini dengan mengetikkan perintah yaitu show database dan diakhiri dengan titik koma. Klik enter. Nah, jadi sebelumnya ini saya sudah pernah membuat database data mahasiswa dan juga pegawai. Nah, selanjutnya kita akan membuat sebuah database yang saya beri nama database ini data underscore mahasiswa dengan mengetikkan perintah create database ikuti dengan nama databasenya itu data underscore mahasiswa. Nah, kita praktekkan yaitu lihat dulu, pastikan pengetikan perintahnya itu sudah sesuai ya, jangan ada yang typo. Create database, nama databasenya yaitu data underscore mahasiswa dan titik koma. Enter. Nah, ini databasenya sudah siap, maka untuk memastikannya saya akan menunjukkannya dengan mengetikkan perintah show data seperti yang pada awal tadi. Enter. Nah, ini sudah ada di dalam tabel database ini. Nah, untuk selanjutnya saya akan menggunakan database data underscore mahasiswa ini untuk melakukan program-program lainnya, yaitu dengan mengetikkan perintah use diikuti dengan nama databasenya yaitu data underscore mahasiswa, ikuti titik koma, enter. Nah, jadi ini nantinya kita sudah bisa menggunakan database data underscore mahasiswa. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat tabel yaitu dengan codingan yaitu create tabel, ikuti nama tabelnya, yaitu nanti akan saya beri nama tabelnya itu mahasiswa, di mana tabel mahasiswa ini nanti terdiri dari NIM dengan tipe data char, dan ini harus diisi atau dengan artian not null, dan juga NIM ini sebagai primary key. Ada juga nama dengan tipe data varchar maksimal 35 dan tidak berkosong atau not null. Ada juga fakultas dengan tipe data varchar maksimal 10, terus angkatan dengan tipe data char maksimal 4, seks dengan tipe data enum yaitu pilihan antara L untuk laki-laki dan P untuk perempuan, tanggal lahir dengan tipe data date, kota dengan tipe data varchar maksimal 15. Nah, untuk mempraktekannya seperti ini.
Nah, kalau sudah selesai, bisa dicek ulang lagi agar tidak terjadi kesalahan yang berulang kali. Kalau sudah pasti benar, bisa klik enter. Nah, ini sudah benar. Nah, untuk selanjutnya, untuk mengisi tabel-tabelnya ini, kita bisa mengetikkan dengan perintah ini. Perintah insert. Namun untuk sebelumnya, kita juga bisa melihat dari teks tabel, yaitu deskripsi. Untuk mengetahui deskripsi sebuah tabel, seperti kolom atau field apa saja yang dimiliki, dan bagaimana tipe datanya, dan sebagainya. Dengan menggunakan perintah desk, diikuti dengan nama tabelnya, yaitu misalkan saja begini. Karena kita sudah membuat tabel mahasiswa, maka kita bisa mendeskripsikan dari tabel mahasiswa tersebut, yaitu dengan mengetikkan desk, diikuti dengan nama tabelnya itu mahasiswa. Nah, sudah klik enter. Di sini udah jelas bahwa name ini dengan tipe data char maksimal 10, dan ini tuh harus diisi artinya, tidak boleh kosong atau nol. Dimana name ini sebagai primary key, dan nama ini dengan tipe data varchar dan harus diisi juga. Fakultas dengan tipe data varchar, angkatan dengan tipe data char, set dengan tipe data enum, dengan pilihan L untuk laki-laki dan T untuk perempuan, tanggal lahir dengan tipe data date, kota dengan tipe data varchar. Nah, untuk selanjutnya, kita bisa mengisi tabel-tabel tersebut dengan sesuai yang tadi kita cantumkan, seperti ini, nama, dan lainnya. Dengan mengetikkan perintah insert into mahasiswa dalam kurung min, diikuti dengan isian tabelnya, dan diikuti dengan perintah value, lalu kita mengetikkan isi dari tabelnya nanti. Nah, kalau udah ini kan udah di titik kurung, tapi jangan di titik koma, biar pengetikannya rapi. Maka kita bisa mengklikkan enter dengan syarat ini jangan di titik koma terlebih dahulu, agar tidak maksudnya ini nanti perintah ini artian belum selesai gitu ya. Kita bisa klik enter. Nah, kita untuk selanjutnya bisa mengetikkan nilai-nilai dari isian ini tadi dengan mengetikkan perintah value, diikuti dengan isian data yang ingin dicantumkan nanti. Nah, untuk penulisan tanggal lahir ini dimulai dengan tahun, diikuti bulan, dan diikuti tanggal lahir. Jadi ini nanti tahunnya dulu 2001, jadi dari gitu, bulannya bulan Agustus dari 08, terus tanggalnya itu 17. Kalau sudah selesai, ini bisa diakhiri dengan titik koma, lalu klik enter. Tapi pastikan terlebih dahulu yang kita masukkan ini sudah sesuai dengan kriteria-kriteria yang pertama tadi ya.
Nah, kalau ini berarti tandanya udah benar. Untuk selanjutnya, kita bisa mengisikan isian-isian yang serupa dengan cara yang serupa seperti ini tadi. Nah, ini data-datanya sudah semuanya dimasukkan. Maka untuk selanjutnya, jika kita ingin menambahkan tabelnya, maka bisa dengan mengetikkan perintah select bintang diikuti dengan nama tabelnya, yaitu mahasiswa. Titik koma, lalu kita enter. Oh, maaf, ternyata ada yang salah. Select, kita ulangi, apa? Select bintang from, kurang from, bintang from mahasiswa, titik koma. Nah, jadi nanti bentuk tabelnya akan seperti ini. Perintah insert juga ini bisa untuk sebagai penambahan data yang tidak selalu harus mengisi lengkap untuk semua field atau kolom. Contohnya saja, tanpa mengisi angkatan, tanggal lahir, dan kota. Dengan syarat yang dikosongi itu boleh kosong ya, artian bukan not null. Kalau not null nanti harus diisi, maksudnya harus ada isiannya. Nah, seperti halnya yang tadi, yaitu insert into mahasiswa. Nah, ini yang nantinya akan dimasukkan, yaitu terdiri dari name, nama, fakultas, dan seks. Terus diisikan dengan value-nya atau nilainya. Jadi nanti akan seperti ini. Nah, ini sudah berhasil ditambahkan, dan untuk melihat tampilan dalam bentuk tabelnya akan seperti tadi perintahnya, yaitu select bintang from nama tabelnya, yaitu mahasiswa, titik koma, enter. Ini Einstein. Nah, jadi karena tadi tidak mengisikan tanggal lahir, maka akan nol gitu, artian kosong begitu.
Nah, untuk selanjutnya ada perintah alter. Alter ini fungsinya apa? Yaitu untuk mengubah nama field atau kolom pada sebuah tabel dengan menggunakan perintahnya itu alter tabel, nama diikuti dengan nama tabelnya, change, yaitu nama field sebelum, yaitu contohnya tadi kan sex ya, mau diubah ke jenis kelamin, berarti sex terus jenis kelamin baru tipe datanya. Untuk mempraktekannya langsung saja. Nah, kalau sudah, klik enter saja. Nah, ini sudah ya. Nah, selain itu, selain mengubah nama field, kode yang sama juga dapat digunakan untuk mengubah ukuran atau tipe datanya. Misalnya saja alter tabel mahasiswa Chen kota, ini yang diubah yaitu tipe datanya yang semula ini varchar 15 akan diubah menjadi varchar 20, maka akan menjadi ini. Nah, untuk mengeceknya, kita bisa mendeskripsikan tabelnya lagi dengan mengetikkan perintah dex. Nama tabelnya, nah ini sudah berubah ya. Yang semula ini seks menjadi jenis kelamin dan yang tipe datanya semula varchar 15 menjadi varchar 20. Nah, untuk selanjutnya ini ada perintah drop tabel, di mana perintah drop ini digunakan untuk menghapus sebuah tabel. Bisa juga untuk menghapus sebuah database, bukan hanya tabel saja. Tergantung perintahnya. Kalau misal drop tabel berarti ini untuk menghapus tabel, kalau drop database berarti untuk menghapus database-nya. Mungkin perintah ini belum bisa saya praktekkan langsung karena di sini saya tidak ada contoh tabel yang lain, jadi mohon maaf. Oh ya, tapi saya bisa memberikan contoh drop database di mana sebelumnya ini kan saya sudah membuat database dengan nama data mahasiswa. Nah, saya ini akan menghapus database data mahasiswa itu dengan mengetikkan drop database, itu tadi nama database-nya data mahasiswa. Ya, begini. Ini sudah dihapus. Untuk menunjukkan apakah emang benar sudah dihapus, maka kita bisa mengetikkan perintah show database. Nah, benar kan? Ini database data mahasiswa ini sudah nggak ada dalam list database. Nah, jadi begitulah fungsi drop. Untuk
gunanya untuk menghapus. Nah, untuk perintah update dan delete ini, untuk update-nya ini untuk mengubah baris atau row pada suatu tabel dengan menggunakan perintah update diikuti dengan nama tabel, set, nama field sama dengan nilainya, nah, dan seterusnya. Where di mana nama field ini mengandung nilai. Jadi saya akan memberikan contoh ini ya. Update mahasiswa, set nama sama dengan firma, di mana dia ini mempunyai NIM 4111420043. Nah, ini sudah berhasil diupdate, maka kita mau mencoba cek dari tabelnya dengan mengetikkan perintah select bintang from nama tabelnya, yaitu mahasiswa. Nah, jadi ini yang semula Firna Filiana ini sudah berubah hanya Firna saja. Jadi begitulah fungsi dari update itu sendiri. Nah, untuk selanjutnya ini ada delete untuk menghapus baris atau row pada suatu tabel. Yaitu perintahnya delete from nama tabelnya, terus di mana where nama field dan nilainya. Nah, jadi perintah delete ini sudah berhasil, maka kita akan di mana dalam perintah delete ini saya akan menghapus dengan NIM 2111419003. Jadi nanti jika kita akan menunjukkan tabelnya ini, maka sudah tidak ada dengan NIM ini ya. Artinya tidak ada lagi nama Anissa ini. Dan benar ya, sudah tidak ada nama Anissa di sini. Nah, untuk selanjutnya ada where clause in select query, yaitu bentuk perintah where. Contohnya, select nama from mahasiswa where name ini. Nah, berarti nanti akan muncul nama mahasiswa yang memiliki NIM 4111420043 ini. Nah, terbukti benar ya. Jadi yang memiliki NIM 411420 ini memiliki nama Firma, sudah sesuai. Nah, selanjutnya kita akan mencoba lagi, yaitu select nama from mahasiswa, di mana yang muncul ini nanti yang berjenis kelamin laki-laki.
Nah, benar saja ya. Di sini yang berjenis kelamin laki-laki ini ada dua, yaitu Angga Adi dan Teguh Prasetyo. Maka kita akan mencocokkan apakah benar dan benar ya, Angga Adi dan Teguh Prasetyo. Nah, untuk selanjutnya ini ada operator relasional, di mana sama dengan, terus ini lebih dari, kurang dari, terus lebih dari, sama dengan, kurang dari, sama dengan, terus jika ada kurang dari, lebih dari, itu artinya berarti tidak sama dengan. Terus susunan tanggal pada database tadi sudah disebut ya, formatnya itu tahun, garing bulan, garing tanggal. Nah, untuk selanjutnya, dengan menggunakan operator relasional ini, ada kaitannya dengan tanggal lahir. Jadi nanti saya akan menampilkan nama dari tabel mahasiswa ini yang memiliki tanggal lahir ini lebih dari 31 Desember 2001. Nah, jadi bisa dilihat ini nama-nama yang memiliki tanggal lahir lebih dari 31 Desember 2001. Nah, bisa kita cocokkan bahwa ini, potong ya. Nah, ini berarti kan yang mulai awal tahun 2002 ya, yang ikut masuk dalam tadi. Berarti ini ada Mira Dwi, terus ini Angga Adi, sama Teguh Prasetyo. Karena yang Firna ini lahirnya 2001 bulan Agustus, jadi tidak ikut dalam ini ya, dalam perintah tadi. Sudah benar ya. Nah, baik, untuk selanjutnya ini ada operator logika atau logical operator, di mana operator logika ini terdiri dari and, or, sama not ya. Jadi and ini digunakan sebagai kriteria dan, sedangkan or digunakan sebagai kriteria atau, dan not ini sebagai untuk menyatakan tidak atau bukan. Nah, jadi untuk yang and ini contohnya select name from mahasiswa where yang memiliki tanggal lahir lebih dari 1 Januari 2001 dan tanggal lahir kurang dari sama dengan 31 Desember 2002. Nah, jadi NIM yang memiliki tanggal lahir lebih dari atau sama dengan 1 Januari 2001 dan kurang dari sama dengan 31 Desember 2022 ini memiliki NIM ini ya 411 42008 sama 411 42043. Dan bisa kita cek bahwa berarti Mira Dwi sama Firna. Ya benar ya, berarti di antara 1 Januari 2001 sama 31 Desember 2002. Nah, untuk selanjutnya ada operator logika OR untuk menyatakan kriteria atau. Seperti halnya yang dan tadi, hanya saja yang membedakan ini kata and sama or-nya tadi ya. Ya baik, kita akan menggunakan kota ya, bukan tanggal lahir lagi.
kota, berarti ini diganti kota. Nah, jadi NIM yang memiliki identitas di mana dia kotanya adalah Bogor dan Jakarta ini memiliki NIM ini. Nah, untuk selanjutnya ini ada operator logika not atau untuk menyatakan tidak atau bukan ya. Seperti halnya tadi ya. Silakan ini contohnya. Langsung saja kita praktekkan di Momentumnya. Nah, jadi ini Nah, ini kita akan menampilkan ini ya dari operator logika not. Ya, seperti ini. Untuk selanjutnya ada perintah between, yaitu untuk menyatakan suatu jangkauan. Ini perintahnya seperti ini. Langsung ke contoh saja, yaitu akan menampilkan nama dan tanggal lahir dari tabel mahasiswa, di mana yang memiliki tanggal lahir ini dalam rentang 1 Januari dan juga 1 Januari 2001 dan juga 31 Desember 2002. Jadi ini nanti akan menampilkan nama dan tanggal lahir dari tabel mahasiswa yang memiliki rentang tanggal lahirnya itu 1 Januari 2001 dan juga 31 Desember 2003 ya. Nah, jadi yang memiliki rentang tanggal lahir tersebut ternyata ada Mira Dwi, Firna, sama Angga Aji. Nah, untuk selanjutnya ini ya, untuk selanjutnya yang bukan rentang atau pakainya not between, seperti halnya tadi, hanya saja between ini diganti dengan not between. Nah, dan ternyata nama dan tanggal lahir dari tabel mahasiswa yang memiliki rentang yang tidak memiliki rentang di antara 1 Januari 2001 hingga 31 Desember 2003 ini ternyata hanya ada satu ya, yaitu Teguh Prasetyo. Nah, lanjut ke perintah selanjutnya, ini ada in dan not in, di mana in ini digunakan untuk melakukan pencocokan terhadap suatu daftar nilai. Contohnya, select nama kota from mahasiswa where kota in Purbalingga sama Bogor.
Kita mencoba saja. Nah, ya, jadi jelas bahwa nama mahasiswa yang tinggalnya di kota Purbalingga sama Bogor ya ini. Ternyata ada Mirabili sama Angga Adi. Nah, kita cocokkan nih sama tabel yang sebelumnya. Apakah masih bisa dilihat? Nah, iya. Ini yang kota Bogor, Angga Adi, Purbalingga, Mirabili. Berarti benar ya? Nah, untuk selanjutnya ini ada not in, berarti tidak cocok dengan. Seperti halnya yang tadi, hanya saja tadi in diganti dengan not in, gitu saja. Nah, ternyata yang ini ya, yang nama mahasiswa yang tidak tinggal di kota Purbalingga sama Bogor ini ada Firna sama Teguh Prasetyo. Dimana Firna ini tinggal di Jepara dan Teguh Prasetyo ini ternyata tinggal di Jakarta. Nah, untuk perintah selanjutnya ini ada like dan not like. Di mana like ini digunakan untuk mencari data menurut awalan, akhiran, atau penggalan suatu kata atau suku kata. Nah, contohnya, select nama from mahasiswa, where nama like ini a person ya. Jadi nanti itu digunakan untuk mencari nama dari tabel mahasiswa yang memiliki awalan huruf A. Dan ternyata nama mahasiswa yang memiliki awalan A ini hanya Angga Adi. Nih, yang A, Angga. Nah, untuk selanjutnya, not like ini digunakan untuk kebalikan dengan like. Berarti nanti misalkan ini ya, not like a person. Berarti nanti akan mau menampilkan nama-nama mahasiswa yang berawalannya bukan A, gitu. Selanjutnya ada perintah will card, yaitu dengan menggunakan tanda seperti persen ini ya, yang dinamakan will card ini. Nah, contohnya seperti halnya dengan like tadi, namun ini ya, select nama from mahasiswa where nama like persen A. Tadi kan A persen, sedangkan ini persen A. Berarti kalau persen A ini nanti yang muncul akan yang berakhiran dengan A, begitu ya. Kalau A persen berarti berawalan dengan huruf A, kalau persen A ini akan berakhiran dengan huruf A. Mari kita coba. Nah, jadi ini nama-nama mahasiswa yang berakhiran dengan huruf A ini yang ternyata cuma ada Firna. Dan bisa kita cek ya, bentar tabelnya tadi.
Nah, nih nama-namanya ternyata Mira Dwi ini berakhiran dengan I, makanya dia tidak masuk ya. Dan ini Firna, sedangkan Angga Adi berakhiran dengan I, Teguh Prasetyo ini berakhiran dengan O, maka yang tercantum ini hanya Firna saja. Nah, untuk selanjutnya ini juga ada ini ya, dengan perintah persen D persen. Berarti nanti artinya itu akan menampilkan nama yang mengandung huruf D-nya. Mari kita coba. Nah, ternyata nama-nama yang mengandung huruf D-nya ini cuma Mira Dwi sama Angga Adi. Karena yang tadi kan sisanya berarti Firna sama Teguh Prasetyo. Jadi tidak ada unsur D-nya. Jadi benar. Nah, untuk wildcard underscore ini digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja. Misalnya ini ya, silat nama from mahasiswa, lihat di mana nama ini mengandung persen I underscore R persen. Berarti ini akan menampilkan nama yang mengandung I dan diikuti sebuah huruf apa saja dan kemudian diikuti dengan R. Apakah ada? Mari kita coba. Nah, ternyata tidak ada ya nama mahasiswa yang I dan diikuti huruf karakter apa saja, terus diikuti lagi dengan R. Mari kita coba misalkan apa ya, nama mahasiswa yang ada E, terus diikuti apa, terus U. Coba apakah bisa? Berarti benar ya. Ini kan ada E, terus diikuti karakter apa saja, terus diikuti U. Berarti begini ya di fungsi underscore ya. Nah, terus ada juga perintah regex. Regex ini hanya ada pada MySQL ternyata. Dan wildcard kurung siku ini digunakan untuk mencocokkan dengan sebuah karakter apa saja yang terdapat dalam tanda tersebut. Misalnya saja silat nama from mahasiswa, biar nama regex ini kayak tanda pangkat itu MAT, berarti nanti menampilkan yang berawalan dengan M atau A atau T. Ya. Kalau berhasil, mari kita coba ya. Nah, benar kan? Jadi ini nanti akan memunculkan nama-nama yang berawalan dengan M, A, dan juga T. Yaitu ada Mira,
Dwi, Angga Adi, sama Teguh Prasetyo. Nah, selanjutnya ini ada silat nama mahasiswa biar nama recap dan di belakangnya diikuti seperti tanda dolar gitu ya. Nantinya akan memunculkan nama-nama yang berakhiran dengan I atau O. Nah, ternyata sama ya, nama-nama yang berakhiran dengan I ya. I atau O ya, I atau O. Nah, jadi perlu diingat kembali jika tandanya seperti pangkat terus diikuti dengan tanda siku, itu berarti nanti akan muncul berawalan dengan gitu. Terus kalau yang belakangnya dolar itu nanti yang berakhiran dengan itu. Demikian yang dapat saya paparkan dari proyek akhir database ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.